Udah sempat juara juga ya? SMA itu juara Olimpiade Ekonomi. Olimpiade Ekonomi. Anak IPA ikut Olimpiade. Keren. Habis itu sempat jadi finalis Duta Peradilan Indonesia. Itu ngapain itu? Jadi memang untuk Duta Peradilan Indonesia ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan MTek Digital. Jadi ini lomba khusus untuk anak hukum seluruh Indonesia. Nah, sebelum kami masuk, terus kita harus lawan dari Universitas Padjadjaran, Samratulangi, Trisakti, ada universitas bergengsi semua. Wah itu masuk di 10-20 besar Indonesia tuh. Itu keren. Allah. Oke, jadi selamat sore. Jadi kita kembali lagi di podcastnya saya. Kita ngobrol santai-santai. Tapi sebelum saya kasih kenal, ini kita kedatangan salah satu tamu yang kemarin ini baru juara nasional di Jakarta, keren. Ini mahasiswi umur 20 tahun lagi. Dan dari beberapa podcast kemarin, ada beberapa teman-teman bilang penting share tentang apa sih maksud podcastnya Kak Umbu gitu. Jadi saya bilang sebenarnya tujuan dari podcast ini sangat sederhana saja. Saya pengen mendokumentasikan talenta-talenta yang ada di Sumba Timur. Dan saya percaya bahwa teman-teman di Sumba Timur itu bisa jadi sosok yang inspiratif bagi lingkungan sekitar, minimal bagi sesama orang Sumbawa. Jadi untuk teman-teman yang nonton, ya bisa di-share lah video ini, terus di like, nonton sampai habis lah, itu paling penting. Oke? Kalau biasanya orang yang saya ajak itu rata-rata saya kenal. Tapi kali ini serius pas mau podcast saja, saya cukup lama dengar namanya. Saya baru ketemu langsung, saya coba cari-cari celahnya sekitar setengah jam dan mungkin dia langsung perkenalkan diri, nama atau ya silakan. Oke, teman-teman. Jadi ini pertama kali juga saya ketemu dengan Kak Umbu. Oke, jadi nama saya Ernaldina Aparak, biasa dipanggil Erna. Saya saat ini kuliah di Unkriswina Sumba, itu program studi hukum. Saya asalnya dari Leo. Oke. Ketika ngomong hukum ini mau jadi pengacara kok? Atau Jadi wes. Tapi ada orang Sumba pernah jadi hakim? belum pernah baca sampai artikel orang Sumba yang pernah jadi hakim. Padahal biasanya kalau saya dengar bilang kalau anak Sumba, kalau saya bilang kuliah hukum itu ujung-ujungnya mau jadi pengacara. Untuk notaris saya jarang, tapi ini keren, ini ada yang mau jadi hakim. Nah, mungkin Adi Erna bisa ceritakan, kok bisa tiba-tiba kemarin itu saya lihat di Facebook, ada yang share di Young Advance Club, kalau tidak salah, bahwa Adi Erna ini juara 1 tingkat nasional lomba esai argumentatif dan mewakili Unkriswina Sumba. Itu proses seperti apa sih? Ya, jadi memang sebenarnya sebelum masuk pada lomba esai argumentatif tuh kakak, kita ikut namanya kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu tingkat nasional kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke tingkat nasional, itu ada seleksi dulu, seleksi tingkat universitas. Jadi kita ada sekitar berapa orang kemarin itu. Dari level kampus? Iya, diseleksi di kampus untuk dipilih 2 perwakilan. Setelah kami dipilih 2 orang begitu, kami seleksi tingkat wilayah dulu. Itu kami lawan dari Maluku, Papua, dan kami NTT. Kalau NCT kami kuotanya 3 untuk lanjut tingkat nasional. Jadi kami lawan Undana, Unmira, Universitas Santo Paulus Suteng, sama Ursula kita. Tapi tetap kita lawan Papua, Maluku juga. Jadi kemarin 3 wilayah itu yang terpilih itu untuk NTT itu Unmira, Undana, dan kita untuk Sungai. Dan setelah itu baru kita lanjut tingkat nasional kemarin. Itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Jadi di sana kita ikut kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Itu kita ada 112 kampus dari seluruh Indonesia yang sudah disaring di tingkat wilayah. 112 kampus? 112. Artinya kampus yang diakui ya? Iya. Iya. Jadi setelah itu kami seleksi lagi. Itu kalau kami dan Kriswina ikut 7 kali tanding. Jadi cuman tidak lolos di babak penyisihan. Karena tidak lolos di babak penyisihan, jadi kami dikasih kesempatan lagi untuk ikut lomba non-debat.
Itu namanya esai argumentatif. Jadi kita dikasih batasan hanya 40 kampus yang boleh ikut. Siapa yang daftar lebih cepat, dia yang bisa ikut. Jadi kebetulan daftar Tempo waktu itu, jadi bisa masuk di daftar 40 kampus. Jadi ikutlah esai argumentatif. Puji Tuhan juga saya bersedih. Sudah. Adanya lumayan lagi selit juga waktunya. Tapi kita ngomong dia. Ini kan apa ya? Saya lihat waktu di postingan itu malah jarang, sedikit yang berkomentar ya. Lebih seru King Knight lah waktu itu. Kayaknya hampir bersamaan ya. Hampir bersamaan. Malah ini Adi Arnan mereka duluan, baru fenomena viralnya King Knight. Kemarin itu intermezzo lah. Kemarin tulis tentang apa sih? Jadi kemarin itu saya tulis tentang, jadi mereka kasih saling dia informasi tentang AI atau Artificial Intelligence. Mereka kasih tahu bahwa AI ini mampu berikan inovasi dan kreativitas dalam dunia pendidikan. Lalu mereka minta kita harus menulis seberapa jauh kita setuju dan tidak setuju tentang AI. Jadi saya tulis saya tidak setuju dengan AI, begitu. Saya tidak setuju dengan AI. Sekalian saya tulis juga kan baru memang argumennya lawan. Jadi saya terawal. Oh mungkin lawan pasti akan berpikir mereka setuju karena ini. Jadi saya langsung bidas memang di dalam tulisan begitu. Jadi sudah bisa dipetakan. Jadi sudah bisa dipatahkan argumen lawan yang bilang setuju dengan AI begitu. Ada jujur ketika ngomong AI masa sekarang ya, mungkin kita keluar masalah tentang juara tadi. Ini sebenarnya masih asing di level mahasiswa khususnya Sumba ya. Tapi saya rasa keren, sangat keren ketika tiba-tiba ada Sumba omong AI terus dan tidak setuju. Mungkin ada beberapa poin yang ADR tidak setuju dari AI. Padahal beberapa orang di luar sana senang ada AI, kayak contoh ChatGPT misalnya, semua hampir banyak pertanyaan bisa ditanyakan di situ, bisa mereka jawab terlepas setelah saya cukup berapa kali coba malah tidak detail, ada banyak kekurangan malahan. Dan kalau masalah kreativitas saya agak kurang yakin sih mereka lebih kreatif dari makhluk Tuhan kayak kita ini. Kalau menurut Adi di tulisannya Adi? Jadi menurut saya tidak setuju bahwa AI itu mampu memberikan inovasi dalam dunia pendidikan. Pertama, AI itu akan membuat beberapa orang, dalam hal ini peserta didik maupun mahasiswa, itu tidak bisa berpikir secara kritis. Itu karena AI ini kita anggap sebagai instan. Jadi kita mau cari tentang apa saja langsung ada, tapi kita tidak dipaksa untuk berpikir kritis begitu. Terus yang kedua, AI ini tidak bisa menghasilkan ide-ide atau gagasan baru. Misalnya, kita dalam mahasiswa hukum itu wajib membuat legal opinion. Legal opinion itu hanya bisa dibuat oleh manusia. Dan AI ini adalah teknologi, dia tidak bisa berpikir seperti manusia. Bagaimana kita harus menyusun kasus dari TKP, penentuan pasal sampai vonis. AI tidak bisa untuk itu. Sama kayak mahasiswa filsafat misalnya. Mahasiswa filsafat mereka butuh penalaran. Nah AI ini tidak bisa menalar begitu kakak. Iya. Serius, saya secara pribadi kagum dari jawaban ini. Kemampuan public speaking yang oke untuk aku umur 20 di lain aku jarang bisa ketemu. Ini oke sekali. Ada Herman, woi jawaban tentangnya. Tapi kita ngomong agak ke belakang sedikit ya. Kemarin saya lihat ada ternyata waktu SMA itu ada sempat juara juga ya? SMA itu juara Olimpiade Ekonomi. Olimpiade Ekonomi. Anak IPA ikut Olimpiade. Itu keren. Habis itu sempat jadi finalis Duta Peradilan Indonesia. Itu ngapain itu? Jadi memang untuk Duta Peradilan Indonesia ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan MTek Digital. Jadi ini lomba khusus untuk anak hukum seluruh Indonesia. Nah, sebelum kami masuk ke tahap di tingkat nasional itu masih ada seleksi. Pertama kita harus buat video, harus ikut juga tes online tentang hukum. Setelah itu baru pengumuman 100 besar. Setelah 100 besar kita disuruh untuk tulis esai lagi. Jadi esai tentang penegakan HAM dan juga penegakan hukum. Nah, saya bahas tentang kasus kawin tangkap waktu itu. Setelah itu esainya lulus dan kita ikut audisi. Jadi 20 finalis ikut audisi online dan jurinya itu ada dari Hakim Mahkamah Agung juga. Ada dari Kepala Divisi HAM juga. Setelah itu puji Tuhan, setelah audisi online terpilihlah 8 finalis.
untuk ke tingkat nasional dari ribuan mahasiswa hukum Indonesia. Saya mau berkata-kata seperti biasa di podcast saya kacau-kacau. Saya sendiri sudah wow, keren ini. Ini tips ini. Gitu. Tapi sebelum ke tips, Erna yakin kok mahasiswa di Pulau Sumba di Ngapem kecil ini bisa bersaing? Bisa. Nah, tipsnya apa sih? Yang pasti yang pertama kita harus percaya diri dulu. Kita jangan menganggap bahwa kita mahasiswanya dari Sumba kita tidak bisa bersaing. Pertama kita harus punya percaya diri. Yang kedua pastinya kita harus belajar. Karena saya percaya orang-orang di luar sana mereka bersaing karena pasti belajar juga. Belajar bukan cuma sekedar kita belajar dalam kampus, tapi juga belajar dari bagaimana orang-orang di luar itu punya cara belajar. Kita bisa nonton di YouTube, kita bisa baca-baca berita mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan tipsnya mereka bisa berprestasi. Kalau yang Erna lihat mahasiswanya kita hari ini di Sumba Timur lagi mengarah ke sana atau? Kalau menurut saya sebagian itu banyak mahasiswa yang memang fokus untuk mau berprestasi. Ada juga mahasiswa yang ya kuliah pulang. Tapi memang kebanyakan banyak juga mahasiswa yang memang fokus sama dunia pendidikan, fokus untuk bersaing dan berprestasi. Artinya karena percaya untuk 10 sampai 20 tahun ke depan bahwa adik-adik yang keluar dari Universitas ini bisa jadi pemimpin atau Bisa, saya percaya bisa. mudah-mudahan adik salah satunya. Serius, saya shock ini apa ini. Oh ini akhirnya banyak jalan-jalan gratis ya. Kita ngomong tentang respon masyarakat sih. Ya. Begitu. Dari beberapa cerita singkat saja ini, saya jujur sangat kagum secara pribadi. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga kagum dengan apa yang sudah dilakukan, prestasi yang dimiliki sama Adi Erna ini. Respon dari masyarakat terkait, mungkin jujur ya, saya sebagai mewakili, saya tidak bilang saya mewakili masyarakat, tapi saya sebagai orang awam juga, bagian dari masyarakat juga. Malah ini melihat agak sedikit kurang menjadi bahan pembicaraan adik-adik mereka, beberapa orang yang berprestasi termasuk Adi Erna ini. Kalau menurut Adi, bagaimana respon dari masyarakat? Kalau respon dari masyarakat, sebelum masuk ke masyarakat tuh kayak kita tangga lah. Jadi kalau kemarin kan mama kasih tahu lah, kakak kasih tahu kalau saya lomba tingkat nasional. Responnya baik, kayak kasih selamat dan lain sebagainya. Tapi kalau respon masyarakat secara umum, itu kan saya diposting di media sosial. Pasti ada yang bilang, oh mantap, bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pengakuan secara umum, untuk kayak harus banyak yang posting dan lain sebagainya, itu kurang. Tapi kalau di komentar saja itu ada. Maksudnya yang posting di media sosial sampai harus muat berita atau apa itu sih kurang. Belum ada bahkan yang sampai post ke sana. Dan untuk podcast mungkin baru kakak yang Kira ini jujur ya, salah satu bentuk apresiasi. Begitu, karena kan itu saya rasa bahwa saya bilang bahwa apresiasi itu kan tidak dalam bentuk uang. iya. Bentuk kecilnya itu pengakuan bahwa pengakuan atas keberhasilan yang dicapai oleh seseorang kan. Untuk sore ini Adi Erna gitu. Saya tahu di luar sana masih banyak adik-adik yang punya prestasi keren lah. Entah mewakili Sumba Timur, mewakili kampus atau mewakili keluarga atau apapun itu. Tapi bagi saya penting. Nanti saya tanya tanggapan Adi Erna. Apakah perlu tidak sih apresiasi dari masyarakat luas? Karena saya lihat kalau minta maaf ya, kalau di bidang-bidang yang lain ya, kalau beberapa bidang saya tidak enak kalau ngomong di sini, itu langsung disambut besar-besaran. Ya mungkin kalah juga sih sebenarnya. Ini juara satu lomba tingkat nasional ini. Itu seharusnya bagaimana sih masyarakat sebaiknya bersikap terhadap ini gitu nah? Kalau menurut saya masyarakat memang mereka harus berikan apresiasi terhadap anak-anak yang berprestasi. Saya rasa bahwa pengakuan itu perlu untuk meningkatkan rasa semangat, percaya diri, dan juga kita semakin tahu bahwa oh saya dihargai, saya diakui. Ya. Akhirnya kita semakin bersemangat belajar dan belajar lagi. Ya. Jadi apa?
apresiasi itu bisa jadi motivasi yang positif, bisa meningkatkan minat, dan ini mungkin masih kurang dari masyarakat kita mengapresiasi hal yang positif. Oke, kita lanjut. Tadi ada bilang karena kita sudah dengar juara esai, terus duta peradilan. Kita coba ngomong tentang bagaimana sih pendapatnya Adi Erna tentang edukasi hukum di masyarakat Sumba Timur sih. Karena ngomong biasanya sih yang saya lihat kadang di masyarakat yang paling sederhana masalah edukasi hukum untuk mau berhubungan dengan polisi saja mungkin dia benar. Tapi ketika sudah bilang mau bawa kasus ke polisi itu takut. Itu mungkin alasannya apa atau mungkin ada yang kurang atau gimana sih? Oke, yang pertama kalau menurut saya untuk edukasi hukum sejauh ini sudah banyak yang memberikan edukasi hukum ke masyarakat. Baik dari mereka misalnya dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk di kami pun di Unkriswina itu mahasiswa hukum bekerja sama dengan dosen-dosen hukum itu ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya kita sosialisasi tentang hukum juga ke masyarakat. Dan yang kedua terkait dengan tanggapan atau bagaimana masyarakat ketika mereka mendengar kata polisi gitu. Menurut saya ini salah satu minus kata. Kenapa? Karena mungkin banyak masyarakat takut ketika berhadapan dengan polisi, padahal dia benar. Itu karena sudah tertanam dari dulu bahwa polisi itu adalah seseorang yang ditakuti begitu. Nah itu yang salah. Padahal harusnya polisi itu kita tanamkan ke anak-anak sejak dini bahwa mereka adalah temannya kita begitu. Pengayom, Iya, pengayomnya kita. Itu yang kurang selama ini. Kita kembali ke selama berproses kemarin waktu lomba kayak begitu, itu ada berapa orang sih yang mewakili Sumba Timur? Mewakili Unkriswina sampai ke nasional? Ini yang lomba debat. Iya. 2 orang kami. Oh, ada Dengan ada mahasiswa dari ekonomi pembangunan. Iya. Nah, selama proses kemarin debat sampai lomba esai, ada tantangan tidak sih? Banyak sekali tantangan. Misalnya hari pertama, jadi mosi yang diberikan itu adalah mosi yang berskala internasional, nasional. Jadi isunya baru dan tidak bisa ditebak begitu Kak. Contohnya misalnya kemarin tuh keluar tentang olahraga misalnya. Jadi temanya tentang olahraga, tapi mosinya ini judulnya begini. Dewan ini percaya melakukan pengancaman terhadap atlet-atlet yang menerima tawaran pekerjaan dari negara yang memiliki trik record hak asasi manusia yang buruk. Contohnya Cristiano Ronaldo kayak begitu. Jadi Cristiano Ronaldo ini kan pemain bola tuh Kakak, pemain bola yang Arab. Jadi maksud mosinya ini kayak Ronaldo yang terima pekerjaan di Arab kan punya latar belakang HAM yang buruk. Itu tidak boleh begitu. Jadi kita harus setuju dan tidak setuju dan itu. Kami kemarin di posisi setuju begitu. Dan isunya mungkin sedikit asing untuk asing, sudah olahraga, politik lagi. Jadi harus pintar-pintar menempatkan diri. Dan tantangan paling besar itu kan kita case buildingnya 15 menit saja. Oh. Tanpa internet. Jadi semua penalarannya kita sudah begitu. Wah. Hati-hati ini banyak yang saya sampai nonton ini CR7 punya ini fans. Terus kita harus lawan dari Universitas Padjadjaran, Samratulangi, Trisakti, ada universitas bergengsi semua kita. Wah itu masuk di 10-20 besar Indonesia tuh. Itu keren. Mungkin tantangan lainnya lagi selain tadi. Selain itu mungkin waktu lihat alma mater mungkin kan. Jadi kita kalau sudah ketemu yang alma mater kuning kayak UGM, UI, Padjadjaran, mungkin sedikit agak nervous. Iya, apalagi waktu duduk bersebelahan dengan mereka. Auranya beda dong. Mereka punya cara belajar dan Kakak diskusi terus saja. Kita cuma di stadium. Mereka lancar sekali diskusi isu-isu internasional. Mereka punya berkas untuk benih belajar kata sampai begini nih, besar, tebal sekali. Mereka mempersiapannya makan sekali. Mungkin itu bisa jadi bahan pelajaran untuk kita. Iya, itu jadi bahan pembelajaran bahkan. Tapi di tengah jas alma mater mungkin bikin agak sedikit nervous atau insecure ya. Sudah berhasil juara 1 sudah wow. Itu gila. Biar dia mau pakai UGM juga dia pusing-pusing ini. Mungkin dia bingung juga nama kampus ini kampus dari mana. Ini Unkriswina. Oke, jadi itu
Saya ada bikin list soalnya, jadi harus baca baik-baik. Takutnya sebentar lari ke tempat lain, ke pembicaraan. Oke, ini dari kapan tulis? Suka menulis itu dari SMA Kak. Ya. Jadi dari SMA itu kan suka baca Wattpad. Jadi saya berpikir bahwa kalau mereka bisa tulis, saya juga pasti bisa. Jadi akhirnya saya coba tulis-tulis di kertas dan setelah itu publish di Wattpad tentang senja lah istilahnya. Puisi, narasi. Cerpen. Oh, Cerita pendek itu sampai bab 36 kan. Ada baca? Iya ada. Oh. 300-an, tapi setelah itu sudah tidak lihat lagi. Oh, perlu dicoba. Karena saya suka kalau fiksi itu karena kita yang jadi Tuhan. Ya. Kita bisa ciptakan apa-apa. Ala. Oke. Ini kan sudah juara 1. Walaupun masih baru. Rencana selanjutnya kan mau masuk di tahap mana lagi sih? Atau mungkin ada planning apa lagi ke depan? Mungkin planning setelah wisuda, saya mau coba tes hakim. Dari nanti kalau misalnya Mahkamah Agung buka untuk tes kehakiman, saya coba tes. Tapi kalau misalnya belum pada saat itu, saya coba lanjut S2 saja dulu. Setelah itu baru tes hakim. Dari kapan sih punya cita-cita jadi hakim? Sebenarnya dulu tidak pernah punya cita-cita jadi hakim kakak. Jadi dulu tuh maunya jadi dokter, manusia. Jadi iya. Jadi cerita sedikit ya. SMA itu karena mau jadi dokter, jadi SMA masuk IPA. Masuk IPA tapi setelah 6 bulan berikutnya tuh di tahun pertama kayak tidak bisa eksakta begitu. Susah untuk paham materi-materi eksakta. Setelah itu saya berpikir pokoknya kuliah ini tidak boleh ambil jurusan yang berhubungan dengan eksakta begitu. Jadi setelah itu coba pertama saya coba tes IPDN waktu itu. Tes IPDN tidak lulus perankingan. Akhirnya pulang Sumba, karena tesnya di Kupang waktu itu. Pulang Sumba saya bilang sama kakak, sudah saya masuk hukum saja. Jadi masuk hukum itu hanya coba-coba saja begitu Kak, karena bukan dalam rencana. Bukan dalam rencana sebenarnya. Setelah masuk, akhirnya saya berpikir bahwa daripada saya hanya kuliah saja, mending sekarang saya pikir planning ke depannya apa yang sesuai dengan jurusan hukum betul. Jadi akhirnya setelah itu saya coba lihat, oh hakim. Kenapa hakim? Karena menurut saya hakim adalah profesi yang menentukan seseorang itu memperoleh keadilan atau tidak begitu. Dan menurut saya kalau kita mau jadi hakim, kita bukan cuma berkutat di pasal-pasal buku-buku hukum, tapi kita juga harus banyak membaca novel. Jadi kita lebih peka begitu kata. Jadi hakim itu bukan cuma sekedar kita paham pasalnya, paham apa yang harus kita vonis ini orang, tapi kita bisa peka, kita bisa tahu kenapa orang bisa buat hal-hal seperti itu gitu. Soalnya saya lihat di TV itu orang pencuri sandal aja. Ya. Terus ada yang curi tebu atau macam-macam, salah kalau terus salah atau nenek kan. Gitu sampai bisa dihukum juga. Tapi begitu sudah ya hukum di Indonesia. Saya ngomong panjang takut karena somasi itu apa lagi. Oke, kita sudah banyak cerita. Memang durasi podcast ini kita main 30 sampai 40 menit. Mungkin untuk terakhir closing statement, entah terserah mau ngomong tentang apa, mau berpesan tentang apa, silahkan. Jadi kalau dari saya mungkin saya mau menyampaikan pesannya buat teman-teman yang masih muda, khususnya yang ada di bangku kuliah saat ini. Menjadi mahasiswa itu sebuah keistimewaan dan tidak semua orang punya hal tersebut. Jadi manfaatkan waktu kuliah dengan sebaik mungkin. Kita kuliah dengan baik, kita juga bisa bergabung dalam organisasi apapun untuk bisa meningkatkan skillnya kita. Dan yang pasti kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang terpenting kita harus punya attitude yang baik. Karena itu yang bisa membuat kita menjadi seseorang yang baik di masa depan. Asik. Saya tutup dari cerita singkat dari Adi Erna ini. Saya belajar satu hal bahwa manusia boleh berencana sih, tapi Tuhan punya cara bawa ke tempat yang dia inginkan. Itu asik sih. Berencana dokter terus ke IPDN kayak begitu.
eh, satu kalimat ya, ilmu pengetahuan tanpa rasa cinta kasih kepada bos yang di atas percuma. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, sharing video. Oke, thank you. Terima kasih ke kami.